Pernikahanku dengan Jenna terasa baik-baik saja, tetapi suatu hari aku terkejut saat melihat laptopnya yang masih menyala. Tak kusangka Jenna memiliki akun di salah satu situs kencan dan tengah dekat dengan seorang pria bernama Nathan. Aku membuka pesan dari Nathan, dan benar saja kalau mereka saling melontarkan emoji mesra. Dari sana aku mengetahui kalau mereka akan bertemu untuk pertama kalinya dalam 2 hari lagi. Aku memutuskan untuk berpura-pura menjadi pria itu. Setelah menyelidikinya lebih lanjut, aku bersyukur kalau pria itu hanya memiliki satu foto dengan kualitas yang cukup buruk. Jadi tidak sulit untukku memalsukan penampilannya. Aku membuka percakapan mereka lebih lanjut untuk tahu detail dari kencan yang pria itu rencanakan. Kemudian aku segera pergi ke toko untuk membeli janggut palsu, kacamata, dan juga krim penghitam kulit. Selama berbelanja, kepalaku dipenuhi oleh banyak pertanyaan tentang Jenna. Mengapa dia membutuhkan pria lain? Aku merasa hubungan kami baik-baik saja. Aku bekerja keras sedangkan dia mengurus rumah dengan sangat baik. Selagi aku menyiapkan kencan pertama kami sebagai orang lain, aku menjatuhkan laptop Jenna dari atas meja. Jadi dia tidak bisa menghubungi kekasih aslinya. Butuh waktu lama untukku menyiapkan semua keperluan kencan sebagai orang lain. Aku tidak ingin Jenna mengungkap penyamaranku dalam waktu yang singkat. Tepat hari di mana kami berkencan, aku menunggu Jenna di sebuah restoran yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Ketika Jenna muncul, aku merasa terpesona sekaligus marah padanya. Selama menikah denganku, tak pernah aku melihat Jenna berdandan seperti itu. Namun, aku harus berakting layaknya seorang profesional. Aku bertingkah kikuk agar Jenna merasa tidak nyaman dan meninggalkan kekasihnya. Tetapi dia malah membicarakan aku dengan pria itu sepanjang malam. Suamiku sangat jahat. Dia selalu memprioritaskan pekerjaannya dan tidak pernah membantuku mengurus rumah. Hari jadi pernikahan kami akan segera tiba. Kemudian aku akan meninggalkannya di hari itu, ungkapnya. Apa yang Jenna katakan sangat membuatku merasa terpukul. Kukira aku sudah menjadi suami sempurna untuknya. Tetapi ternyata aku tidak menyadari kesalahanku. Sekarang aku tahu alasannya mencari pria yang lebih baik dariku. Aku sangat mencintai Jenna dan tidak berniat sedikit pun untuk kehilangan dirinya. Aku akan memperbaiki semuanya sebelum hari jadi pernikahan kami tiba, pikirku. Setelah kencan dengan Jenna berakhir, semua aku mulai dengan kembali lebih cepat dari kantorku, lalu menghabiskan lebih banyak waktu dengan Jenna. Aku mulai untuk membantu Jenna membersihkan rumah dan memanjirinya dengan banyak hadiah. Semua usahaku lakukan yang terbaik untuk menunjukkan betapa berartinya dia di hidupku. Namun di satu sisi, aku tetap harus berpura-pura menjadi kekasihnya. Pada kencan kedua, aku mengajak Jenna ke tempat yang sangat menyeramkan agar dia meninggalkan kekasihnya. Usahaku malam itu berhasil. Jenna meninggalkan aku sendiri di tempat itu. Kukira aku telah berhasil merebut istriku kembali. Tetapi tepat di hari jadi pernikahan kami, Jenna tak muncul di restoran yang sudah kupesan. Aku sudah menunggunya di sana cukup lama, sambil membawa sebuket bunga dan juga kalung berlian sebagai hadiah. Jenna tidak pernah muncul di sana.
Dan aku merasa kalau dia benar-benar meninggalkanku. Mungkin dia sudah menyerah untuk memperbaiki pernikahan kami, pikirku. Meski begitu, aku tetap menunggunya sampai jam operasional restoran itu selesai. Dia meninggalkan aku, bisikku dalam hati. Aku keluar dari restoran itu sambil membawa buket bunga yang mulai layu. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri karena terlambat menyadari betapa Jenna sangat penting di hidupku. Aku tidak memperbaiki apapun, sesalku sambil terus melangkahkan kakiku menuju rumah. Ketika sampai di depan pintu, aku sudah membayangkan kosongnya rumahku tanpa kehadiran Jenna. Namun ternyata Jenna sudah menungguku di rumah dan ia terlihat sangat menggairahkan. "Kenapa kamu tidak datang ke restoran?" tanyaku. "Aku hanya takut apa yang kukenakan tidak sesuai dengan ketentuan restoran," jawabnya. Dia pun mulai menunjukkan jalan ke tempat yang lebih nyaman untuk kami berdua. Usaha merebut istriku dari kekasihnya ternyata tak sia-sia. Dan itu menjadikan aku suami yang jauh lebih baik untuknya. Sekian